Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah kalau kalian semuanya sehat. Nah sekarang saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Zahira ya. Zahira kenapa? Oh sakit. Lalu ada lagi? Iya, Zahira sakit ya. Yuk kita doakan semoga Zahira lekas sehat kembali sehingga bisa berkumpul bersama-sama kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, untuk menimbulkan ya rasa nasionalisme kita bersama, nah kita coba menyanyikan lagu nasional ya. Oke, yuk, sebelum nyanyi saya minta semuanya kita berdiri dahulu. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih untuk semuanya, duduk kembali. Kita masuk ke materi ya. Nah, sebelum masuk materi, saya ingin bertanya kepada kalian semua, ada yang masih ingat tidak minggu kemarin kita telah belajar apa? Iya. Perkenalkan nama saya Satya Zara, dari kelas 7A yang menjawab pertanyaan yang tadi. Iya. Materi yang sebelumnya itu adalah menjelaskan cara membuat akun Skype. Iya. Oke, masih ingat ya, alhamdulillah ya. Minggu kemarin kita membuat akun Skype, lalu kita membuat animasi di Skype. Oke, terima kasih Zara dapat nilai tambah dari pagi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita kali ini akan belajar tentang berpikir komputasional ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tujuan kali ini kita belajar, yaitu tujuan pembelajarannya.
Ya, di sini siswa akan belajar mengenai memahami tentang berpikir operasional, terutama tentang internet dan jaringan lokal dengan kabel maupun nirkabel. Ya. Tujuannya bagaimana kita dapat membedakan jaringan internet dengan kabel maupun dengan nirkabel. Oke, tujuannya ini. Kita lanjut. Nah, di sini ada capaian pembelajaran yang kita capai di kali ini pembelajarannya, yaitu capaiannya itu ya dapat berpikir komunikasi untuk menghasilkan beberapa solusi. Ya, ketika kalian ada solusi ataupun ada permasalahan dapat diatasi dengan cepat. Itunya artinya dari berpikir komputasional. Ya, kali ini capaian pembelajarannya yaitu berpikir operasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil lalu ke volume besar. Jadi dapat memisahkan dulu masalah kamu yang kecil maupun yang besar, baru kamu dapat mengatasi masalah dengan baik. Nah, alur tujuan pembelajaran yang kali ini yang akan kita lalui, yang pertama adalah tentunya kita akan dapat menjelaskan internet dan jaringan lokal serta manfaatnya. Yang kedua, alur tujuannya yaitu menjelaskan konektivitas internet ya, melalui jaringan kabel dan nirkabel. Ya. Oke, di sini adalah alur dari tujuan pembelajaran. Langsung kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi di sini di dalam berpikir operasional. Pertama ada namanya jaringan komputer. Jelas anak-anak semua? Ya. Oke, di sini kita masuk di dalam jaringan komputer adalah ya sekumpulan komputer ya yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, di sini seperti contohnya apa, Pak? Contohnya adalah kita sekarang berada di dalam lab komputer. Di sini di dalam lab komputer ini terdapat lebih dari 10 komputer. Tetapi di sini semuanya dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, kamu sekarang ini ada di dalam komputer user dan Bapak ada di komputer server. Nah, bagaimana semuanya bisa terkoneksi? Yaitu dapat dikelola oleh server. Ya, walaupun duduknya masing-masing, walaupun kalian di komputer yang masing-masing, tetapi dapat terhubung. Itulah yang dinamakan dengan jaringan komputer. Oke, lanjut. Ya, di sini di dalam jaringan komputer memiliki beberapa tipe. Ya, dengan cakupan luas dari mulai terkecil sampai terluas. Yang pertama adanya namanya LAN. Ya. LAN adalah kepanjangan dari Local Area Network. Ya. Lalu di mana bedanya? Yaitu jaringan komputer lokal pada ruangan terbatas. Contohnya apa? Nah, terbatas pada suatu ruangan. Contohnya ada di lab ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita semua dapat terhubung dengan baik adanya sebuah jaringan. Itu contoh dari LAN ya, atau Local Area Network. Selanjutnya ada namanya CAN ya. Nah, di sini ya, jaringan komputer yang terbatas pada perusahaan tertentu. Ya, yang terdiri atas beberapa LAN, berarti dia lebih dari satu tingkat. Ya, berada di dalam satu gedung, bukan di dalam satu ruangan lagi, tetapi dalam satu gedung ya, yang bertingkat. Itu contoh dari CAN. Selanjutnya ada jenisnya yaitu ada MAN. Yang MAN apa? Metropolitan Area Network. Ya, apa itu MAN? Ya, jaringan komputer yang berada di dalam satu area kota. Ya, yang tadi LAN adalah satu ruangan, terus sekarang adalah satu gedung, ya, satu wilayah. Di sini ada MAN, Metropolitan Area Network, berada di dalam satu kota. Bisa saling terhubung dengan IP yang berbeda-beda, tetapi dalam satu sel kota. Ya, contohnya ya, MAN apa? Metropolitan Area Network. Oke. Langsung ada yang keempat adalah WAN. WAN apa? WAN.
wide area network. Apa itu wide area network? Yaitu tentunya dia lebih luas dari metropolitan, lebih luas dari kota, yaitu sebuah negara ya, atau benua ya, seperti Asia, terus Eropa, Afrika, Amerika. Mereka bisa terhubung dengan baik dengan sebuah jaringan wide area network ya. Dari sini tipe-tipe jaringan komputer. Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya kita lanjut. Di sini di dalam selain ada jaringan komputer, kita adanya sarana akses internet yang disebut dengan www atau www. Tentunya kalian sering buka ya. Ya, Google diawalin dari ya www atau www. Apa itu www? Kelihatan? Ya, apa? World Wide Web. World itu dunia, wide itu apa tadi? Jangkauannya, web itu website. Ya, jadi kamu dapat menjelajah seluruh dunia dalam satu genggaman. Itu yang disebut dengan www, World Wide Web. Oke. Di sini tentunya di dalam sebuah jaringan ada contoh-contoh ya, itu adalah elektronik untuk sebagai kita mengakses. Ya, seperti halnya sekarang contohnya di sini saya munculkan cuma sedikit ya. Kalau banyak elektronik itu banyak. Contohnya ada namanya e-banking. Apa itu e-banking? Ya? Iya, aktivitas perbankan secara digital ya. Sekarang udah nggak megang ATM lagi berupa kartu ya. Karena kemarin ada contoh ATM padi keblokir ya, atau udah nggak bisa, tetapi saya bisa mengambil duit di ATM bisa melalui m-banking ya. Tinggal dimasukkan OTP di ATM-nya, dia bisa mengeluarkan uang yang kita ambil ya. Itu fungsi dari m-banking. Selain transaksi keuangan secara digital, ternyata m-banking sekarang bisa mengambil dana tunai di ATM. Selanjutnya saya contoh yang saya keluarkan yaitu ada yang namanya e-learning ya. E-learning, lalu kedua e-learning itu adalah pembelajaran ya. Pembelajaran secara teknologi ya, digital ya, bisa secara jauh ya. Kemarin secara hari Senin ya, minggu yang lalu, yang dimana pemerintah Bekasi menerapkan PJJ ya, informatika. Kemarin saya memberikan pembelajaran ya dengan menggunakan Google Form ataupun secara digital yang kamu kumpulkan secara digital juga, itu disebut dengan e-learning. Lalu ada e-commerce ya, kamu biasa sekarang 99 nih ya, siapa yang semalam menggunakan e-commerce untuk belanja? Ada? Belanja apa nggak kamu? Oh iya, sepatu ya, keren ya. Nah, itu contoh dari e-commerce. Kita mau beli sepatu nggak perlu jauh-jauh lagi ya. Kita perlu buka, apalagi ada promo ya 99, 10, 10, 11 di e-commerce, tinggal kita bayar ya. COD apa? Oh, pakai GoPay. Oke, pembayarannya pakai GoPay. Itu GoPay maksudnya kemana itu? Tadi contohnya kemana? GoPay? Iya, salah satu e-wallet atau dompet ya, wallet dompet ya. Nah, e-wallet elektronik, dompet elektronik ya. Nggak perlu lagi tadi bawa dompet lagi ya. Yang sekarang itu yang kita galau ini, yang sering kita galau ini, lebih baik ketinggalan dompet apa HP? HP apa dompet? HP, pintar ibu ini ya. Oke ya, HP ya. Kenapa kita lebih galau ketinggalan HP? Takut WA-nya kebaca ya Bu. Iya, karena
Duitnya ada di HP. ada di banking. Iya, ibu ini nggak perlu bawa dompet lagi, bawanya handphone ya. Makanya anak-anak kalau minta duit ke ibu ya jangan cash, put app aja, nanti di tap sama ibu ya. Makanya duitnya ada di M-Banking. Oke, dari sini sampai sini paham ya. Ini contoh-contohnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini lanjut koneksi internet. Ya, di sini kenapa sih saya jelaskan sebelum kita udah masuk nih kemarin cepet ya coding ya. Nah, di sini kita bahas dulu nih. Sebelum kita masuk ke coding, kita bahas sebenarnya itu jaringannya dulu. Nah, ini di dua ini ada namanya koneksi internet. Ada yang tahu internet? Nah, kamu apa? Menurut kamu internet? Jaringan ya, atau jaringan komputer secara global, luas internet itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini akan kita bahas sebentar kemarin review ya. Kita masuk sebelum membuat coding, kita membuat akunnya dulu ya. Akunnya, oke, kita praktekkan. Nah, ini yang kita nanti akan membuat animasi. Oke, kemarin kita sudah buat akun Scratch ya. Nah, di sini saya mau tanya, siapa yang masih ingat membuat akun Scratch? Sebelum nanti saya munculkan kita membuat animasinya. Siapa? Ada yang mau nunjuk? Penjara ada? Mana? Neng, coba kamu bagaimana cara membuat akun Scratch, masih ingat ya? Seingat saya, Yuk berdiri yuk, biar teman-teman kita melihat. Yuk. seingat saya memasukkan email. Memasukkan? Email. Pertanyaannya dulu gimana? Kemarin buat akun yang sudah saya berikan penjelasan. Ketik Scratch. Ketik Scratch? Google. Google. Google itu apa sih? Apa? Bukan Google yang kita buka ya? Apa? Chrome itu apa? Kemarin saya bahas. Aplikasi apa? Aplikasi web browser. Ya, buka dulu aplikasi web browser. Benar nggak? Ya, kalau web browser kamu di handphone ada Chrome, buka Chrome. Kalau ada Opera, buka Opera. Ayo lanjut bagaimana? Memasukkan nama, email, kata sandi. Habis itu kalau bisa di screenshot biar nggak lupa sama kata sandinya. Oh iya, oke. Biar nggak lupa ada kata sandinya ya. Oke, yuk close dulu buat teman kita. Oke, ya ini kita. Oke, kita lanjut ya. Kamu alhamdulillah ingat ya. Mati lampu. Terima kasih semua anak-anak, kita lanjut. Kali ini kita akan membuat coding ya, animasi jumping cat di Scratch ya. Setelah kemarin kita telah belajar membuat akun Scratch, itu membuat akun adalah awal analisis ya, analisis perencanaan pengkodingan. Nah, sebelum kamu membuat coding, kamu perlu menganalisis dahulu. Analisis itu apa sih? Hal apa saja yang diperlukan untuk kamu mengatasi masalah tersebut dengan baik dan tepat. Maka itu dibutuhkan dengan analisis. Masalahnya adalah kamu diminta untuk membuat animasi. Ya tentunya analisisnya pertama adalah kamu membuat akun di salah satu media aplikasi atau web browser
dia menyediakan sarana animator, bisa yang berbayar, bisa yang gratis. Yang gratis banyak, salah satunya adalah Scratch. Kamu kemarin sudah diajarkan membuat akun. Sekarang adalah kita akan belajar membuat animasi di Scratch. Ya, setelah kamu membuat akun, kamu semua harus memverifikasi akunnya, ya, benar nggak? Ada yang masih ingat verifikasi akun yang dari Wati? Kamu buat, ingat nggak verifikasi akun Scratch? Bagaimana caranya? Jangan mau dibantu lagi verifikasi akunnya? Ya, jelasin. Masih ingat nggak? Verifikasi akun, ada yang masih ingat nggak? Neng? Ingat nggak? Oke, ya setelah buat, kamu verifikasi akun buka apa? Buka? Buka? Gmail itu apa sih? Gmail apa? Gmail adalah email, ya. Selain Gmail ada nggak email? Ada, ya, Yahoo. Kamu bebas kan kemarin ya? Masukkan surat. Apa surat? Surat elektronik. Ya, kebetulan kalau kamu punya surat elektronik ke Gmail, silakan masukkan alamat Gmail kamu. Ya. Setelah buka, apa yang dilakukan? Kotak masuk, ya? Iya, akan ada kotak masuk dari Scratch. Benar. Lalu di scroll ke bawah ada linknya buat ini verifikasi. Oh, ada link yang dikirimkan oleh Scratch, ya, untuk verifikasi akun. Lalu nanti masuk ke Scratch nanti ke verifikasi. Oke, pintar. Yuk, close buat teman kita. Apa namanya? Alkenwise. Oke, dapat nilai tambah dari Padi, ya. Oke, yuk semuanya aktif, ya. Yang aktif dapat nilai tambah dari Bapak. Oke, setelah kamu bikin akun Scratch lalu verifikasi, ya, kita tentu selanjutnya ingin membuat animasi. Ya, sederhana. Ya, animasi jumping cat. Apa sih jumping? Loncat cat. Kucing. Pak, boleh diganti nggak selain kucing? Bisa. Ya, bisa. Kucing itu objek. Subjeknya itu adalah yang berjalan. Ya. Ketika objek dan subjeknya bersentuhan, kena, maka gitu. Kita bikin animasi seperti itu, ya. Jadi interaktif. Jangan animasi yang tidak interaktif. Apa sih yang tidak interaktif? Animasi yang tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Sekalinya jalan langsung mati, udah selesai. Enggak begitu. Yang interaktif adalah terus menerus. Ketika mati dengan over, maka bisa diulang kembali atau looping. Oke, lanjut, ya. Bagaimana caranya ini? Kita lihat dulu video pembelajarannya. Ini botnya, ya. Yaitu kamu buka Scratch. Ya, ini suaranya kecil. Lalu ini tampilan awal Scratch-nya, ya. Tampilan awal Scratch-nya. Kamu langkah selanjutnya adalah buat background-nya, ya. Oke. Ini bikin slide-nya, ya. Slide-nya dia pilih adalah kucing dan kepiting atau scribe, ya. Ini diatur dulu nih komposisinya, ya. Oke. Scribe-nya atau objeknya, subjeknya dikecilin dulu. Ya, jadi lompatnya itu biar kamu nggak terlalu jauh. Ini adalah apa ini? Iya, atau blok coding yang dimiliki oleh Scratch, ya. Awalnya apa? Yang pertama yang kamu lakukan adalah tentunya dimulai dari apa? Iya, WNP. Ya, pintar, masih ingat, ya. Oke. Sambung aja, ya, kita stop dulu, ya. Ini blok, ya, blok coding yang perlu kita ingat adalah, ya, pertama kamu perintahnya apa? Ada mau diklik langsung, ya, when click,
atau when display click, yang mau display yang mau diklik. Nah di sini perintahnya tentu when click ya. Ketika display maka dia game atau animasinya langsung berjalan ya. Lalu ini blok-bloknya setelah sprite kucingnya kamu masukkan codingnya, tentunya selanjutnya adalah masukkan coding apa ya? Script ya. Dia bisa berjalan juga ya dengan baik. Kucing codingnya itu untuk melompat ya, agar bisa terhindar dari kepiting ya gitu. Lalu setelah kamu masukkan coding sprite kucing maupun sprite dari kepiting, apa lagi? Langkah selanjutnya mana? Matahari, atau ketika kena nih, mereka kena nih kucing dan scribe-nya game butuh codingnya nggak yang kamu masukin? Betul ya, pintar ya, masih ingat ya. Nah ini adalah video pembelajarannya ya. Habis ini kita praktek masing-masing ya. Buka animasi jumping cat-nya ya. Lalu kita bikin di sini ya. Buka aja ya yang jumping cat-nya. Yuk sambil lihat, silahkan dibuka animasinya. Poin, ya. Pakai poin. Tentunya pakai poin ya. Ketika kucingnya lompat menghindar dari kepiting, maka poinnya bertambah ya. Kalau kucingnya kena scratch-nya, maka game over. Poinnya berhenti. Ayo dibuka. Kita buka menggunakan gadget masing-masing. Kenapa kita kali ini belajar menggunakan gadget masing-masing? Ya karena untuk mengatasi keterbatasan kita. Tentunya kalian semua sesuai dengan kemampuan masing-masing ekonomi ya. Ketika di rumah ada yang mempunyai laptop atau PC, kamu bisa belajar menggunakan laptop atau PC. Tetapi Pak, saya belum punya laptop, nggak ada PC, bisa nggak menggunakan gadget atau smartphone yang saya miliki? Bisa. Itulah tujuan pembelajaran, belajar animasi menggunakan smartphone. Dengan tujuan adalah di tengah keterbatasan kita masih bisa belajar dan belajar. Yuk silahkan dibuka. Pak Adi mau keliling, mau lihat. Kalau ada kesulitan silahkan bilang. Masih ada akunnya? Hilang. Oke Pak, akun saya hilang atau password saya hilang. Kalau password ada solusinya nggak? Ada nggak? Kalau password bagaimana? Iya, kalau lupa password masih bisa klik lupa password, masukkan email atau masukkan username yang masih kita ingat. Nanti akan dikirimkan link reset password, benar nggak? Nah, tapi kalau akunnya lupa bagaimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nah, saya emailnya tidak lupa, gitu ya, gampang. Yuk, coba kita buat dari video pembelajaran kali ini. Yang sudah buat silahkan dibuka, nanti Pak Adi mau lihat. Ini udah jadi? Oke. Ada poinnya? Oke. Bisa ya? Oke. Ini yang teman kamu sudah bikin ya, jumping cat di step. Ya ketika diklik sprite-nya, kucingnya lompat ya. Lalu ketika kucingnya kena kepiting, maka dia game over atau berakhir dari game animasi ini. Oke, bagus. Siapa lagi? Ya, kamu siapa namanya? Ayo, oke. Sambil tadi mengambil penilaian ya. Oke, saya keliling, coba, dan pembelajaran ini saya ambil penilaian. Peter maju sudah ditampilin yang di handphonenya di zoom aja Pak.
Oke, ya, ini yang teman kamu sudah berhasil buat ya. Pertama kita klik when klik ya, artinya apa? Ketika kita klik play, maka gamenya dimulai. Ya, oke, when klik perintah pertama ya. Lalu selanjutnya adalah ada coding perintah adalah when this right click. Apa artinya kemarin? Ada ini nggak? When this right click. Ketika sprite kucingnya diklik, dia lompat. Ya, kita lihat lompat nggak? Kita play. Oke, lompat ya. Oke. Lalu ada coding game over. Ya, kita masukkan coding game over ya. Game over. Kita coba. Ketika kucing kena scratch yang mati nggak game over nggak? Mati. Ya. Jadi dari ketiga sprite yang codingnya sudah kita masukkan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, yuk kita tepuk tangan yuk buat teman kita. Support ya. Oke. Kamu siapa namanya? Rahayu. Oh iya, oke, Pak Dinilai ya. Ada lagi yang laki-laki? Oh, kamu, ya. Kamu siapa namanya? Oh, Cika di dinding. Kan ya? Oke, ini ya. Ini animasi yang Cika buat ya. Kita coba. Coding pertama adalah when click adalah play. When clicknya berjalan apa enggak ya? Kita coba. When clicknya. Oke, berjalan. Lalu coding kedua adalah kucingnya, apakah kita klik bisa lompat? Oh iya, lompat ya. Coding ketiga adalah ketika kucing dan scrapnya itu kena, game over enggak? Iya, game over ya. Dan ini ada koinnya. Ketika kucing berhasil lompat, maka poinnya bertambah. Oke, ini animasinya sudah jadi dan sempurna ya. Yuk kita aplaus buat Cika. Oke, Cika ya namanya ini ya. Oke, saya nilai ya. Oke, ada lagi? Satu lagi ada? Siapa? Namanya? Oke, sip. Pakai smartphone ya? Oke. Pinter, ada poinnya ya? Oke, ini ada teman lagi yang satu. Ya, kita cek ya. Kode yang utama adalah when click, ya play. Ketika kliknya dimulai, bisa play nggak? Bisa. Lalu kode yang kedua, sprite kucingnya dimasukkan. Kucingnya berjalan ya. Ketika kita klik maka lompat. Oke. Lalu setelah berhasil poinnya bertambah nggak? Oke, bertambah ya. Berarti ini ada 4 blok coding yang dijalankan. Lalu selanjutnya, bila kucing dan scrapnya itu kena, maka game over. Di sini berhenti nggak? Berhenti ya. Berarti semua codingnya dapat berjalan dengan baik. Yuk kita applause lagi buat teman kita. Ya, namanya siapa? Iya, oke, saya nilai. Oke. Ada kesulitan tidak pembelajaran kali ini? Tidak, ya? Ada mau tanya? Ada, oke. Ini semuanya kayak paham semua ya. Paham semua di dalam pembelajaran coding, ya. Dan kecerdasan artifisial yang kali ini kita jalankan dengan baik. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita akhiri ya, saya ingin merefleksi terlebih dahulu ya pembelajaran kali ini.
Oke, refleksi ya, yaitu ya ketika ya kekurangan maupun kelebihannya itu adalah ketika kamu diberikan pembelajaran oleh guru ya dapat berjalan dengan baik ya. Nah itu kekurangannya itu ya fasilitas yang belum bisa memadai yang berada di dalam lab komputer yang ada di kita ya, karena dia tadi ya sempat mati lampu ataupun yang lainnya ya, itu kekurangan. Tetapi di tengah kekurangan tentunya kita tidak terbatas motivasinya untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di rumah masing-masing. Contohnya apa? Biar kamu tetap semangat di tengah keterbatasan yang tadi bilang. Contohnya ketika kamu nggak punya laptop, belum punya, kamu masih bisa belajar coding dengan menggunakan smartphone yang kamu miliki. Bisa nggak sih kamu bikin animasi di handphone? Bisa. Ternyata handphone itu bukan hanya untuk bermain ya, tetapi untuk belajar. Yuk nanti lain kali kita bukan waktunya lagi untuk bermain, tetapi kita untuk menciptakan. Oke. Lalu sebelum akhirnya itu kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kali ini. Siapa yang bisa melakukan kesimpulan pembelajaran kali ini? Iya, silakan simpulkan. Perkenalkan, nama saya Alicia Aulia dari kelas 7A. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Adi. Kesimpulan pembelajaran kali ini, berpikir komputasi adalah proses pemecahan masalah yang sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer yang meliputi 4 konsep utama. Pertama, dekomposisi, mengurai masalah besar menjadi bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan data. Yang ketiga, ada abstraksi, mengabaikan detail tidak penting untuk fokus pada inti masalah. Dan yang terakhir atau yang keempat, perancangan algoritma, membuat langkah-langkah logis untuk solusi. Oke, kita aplaus untuk Alisa. Berarti perhatian ya, dari materi banyak ini bisa disimpulkan dengan baik oleh teman kita yang bernama Alicia ya. Oke, selanjutnya adalah kita dapat mengevaluasi ya. Siapa yang bisa mengevaluasi pelajaran kali ini? Oke. Perkenalkan, nama saya Alia dari kelas 7A. Ya. Saya ingin mengevaluasi pelajaran kali ini. Berpikir komputasi adalah proses yang dipecahkan masalah yang sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer. Oke, good ya, evaluasinya berjalan ya. Dari sekian banyak materi yang tadi udah saya jelaskan, dapat dievaluasi oleh teman kamu ya, yang bernama Alia ya. Oh, yuk kita aplaus untuk Alia. Dapat nilai tambah ya, Alia, Alisa maupun yang lain tadi yang udah aktif, saya dapat nilai tambah dari Pak Adi. Oke. Nah di sini tentunya saya harapkan adanya umpan balik. Bukan hanya Pak Adi aja yang bertanya, tetapi saya ingin adanya siswa saya yang pintar-pintar ini yang bertanya kepada Pak Adi. Siapa yang mau tanya ke Pak Adi? Ya, yuk silakan, mau tanya apa Mas? Kenapa yang saya belajar Ya. Oke, tanya video tutorialnya ternyata. Tadi videonya ya, yang udah saya buat, yang saya tunjukkan ke kamu untuk kamu belajar. Bagaimana cara membuat video tutorial yang baik? Ya, di dalam membuat video yang interaktif ada 3 ya, yang harus tertangkap di dalam video tersebut. Pertama adalah tentunya subjeknya, yaitu video. Video itu adalah gambar yang bergerak, itu penting. Tidak mungkin kita membuat video pembelajaran tidak ada video yang bergerak atau gambar yang bergerak. Nah, bisa perhatiin tadi? Oke, perhatiin dulu ya. Oke, yang kedua, di dalam namanya video interaktif ada untuk bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan, baik itu kalangan yang mohon maaf yang normal maupun kalangan yang teman-teman kita yang disabilitas.
Yang disabilitas itu apa sih? Orang-orang yang mohon maaf yang berkekurangan. Apa contohnya? Mohon maaf, ada yang tunanetra ya, atau yang ada yang penglihatannya kurang, ada yang pendengarannya kurang. Tentunya di dalam video pembelajaran yang baik adalah pertama, ada videonya, ada gambar yang bergeraknya, ketiga ada teks yang berjalan atau yang menjelaskan step by step dari video tersebut, teks. Kenapa harus ada teksnya? Apabila teman-teman kita yang pendengarannya kurang, dia bisa melihat teks, bisa membaca dengan teksnya dengan baik, walaupun dia tidak bisa membaca. Yang ketiga ada teks. Yang keempat, yang terakhir tentunya ada suara atau dubbing. Untuk apa kok ada suaranya? Untuk teman-teman kita yang kekurangan, yang tidak bisa melihat. Dia bisa nggak melihat video yang atau memakai video untuk belajar? Dengan? Tadi ada suaranya? Ada teks, ada suara, ada gambar yang ya, anak-anak, itulah kita membuat video pembelajaran yang baik. Setelah kita buat video untuk bisa dimanfaatkan oleh teman kita yang lainnya, kita upload ke dalam media sosial. Apa yang media sosial yang kita upload? Bisa apa contohnya? Terus Instagram bisa? Bisa. TikTok? Bisa. Facebook? Bisa. Ya, itu ya, Nak ya. Oke, makasih ya. Yuk kita upload kepada teman kita yang bertanya. Oke, ya sekian pembelajaran KKA kali ini. KKA adalah coding dan kecerdasan artifisial. Yang kali ini kita akan yang tadi membahas yaitu adalah tentang berpikir komputasi. Oke, selanjutnya kita akan belajar lebih jauh tentang KKA berikutnya. Untuk kali ini cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, silakan keluar. Berdua ya. Nanti kita masuk lagi jam 1 ya. Jam 1 masuk lagi. Tunggu sini ya. Tunggu sini, tunggu dulu. Jangan lupa sholat ya.